Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito. Kita masih dengan tema yang sama hari ini mengenai penyakit skizofrenia. Masih bersama Dr. Rizda dan juga Dr. Junia. Nah, kita kembali dok ya mengenai penyakit skizofrenia ini. Nah, dari Dr. Rizda nih, apakah ada faktor tertentu dok yang dapat meningkatkan penyakit ini dok, penyakit skizofrenia ini? Ya, jadi kalau faktor resikonya itu pertama itu adalah genetik tadi, riwayat keluarga tadi, dan kemudian faktor kepribadian. Jadi biasanya memang pasien-pasien dengan yang terdiagnosa skizofrenia nantinya itu kalau kita gali lagi memang dia punya kepribadian yang agak sedikit aneh gitu ya. Sudah muncul sejak usia 18 tahun ke atas sebenarnya. Lalu yang ketiga itu adalah faktor stresornya. Jadi ketika bertemu dengan stresor yang berat, dia punya genetiknya, kemudian dia punya tipe kepribadiannya juga yang agak berbeda, ini kemudian akan menjadi pemantiknya. Akhirnya muncullah skizofrenia ini tadi. Nah, ini yang paling banyak dok yang mengenai penyakit skizofrenia ini atau ODGJ juga dok ya, kalau dikenal oleh orang awam itu mitos-mitosnya dok ya. Mitosnya banyak banget penyakit ini. Kadang ada beberapa orang atau keluarga itu yang menganggap bahwa ada keluarga yang terkena skizofrenia ini, itu mereka dipasung atau dikurung dok. Apakah itu sebenarnya dalam bentuk terapi juga atau malah memperparah dok? Jadi jawabannya sangat akan memperparah. Jadi terapi pasung, kata orang awam terapi ya. Kemudian dikurung, nggak boleh dibawa keluar, dibiarin aja di satu ruangan tertentu. Ini sangat akan memperburuk, bukan akan memberikan outcome yang lebih baik. Kenapa? Karena sebenarnya tadi ya terapinya itu dua. Farmakoterapi, psikoterapi. Ya, psikoterapinya salah satunya terapi keluarga loh. Jadi support system dari keluarga. Dengan kita mengurung dia seperti itu, justru itu menjadi sebuah stresor, ya kan dok? Betul. Dengan dia setiap hari melihat itu saja, gitu ya, ditambah kaki terpasung misalnya, itu kan nggak nyaman ya. Itu akan membuat stresor loh bagi si pasiennya. Jadi tadi kan prinsipnya stresornya harusnya dikurangi kalau mau lebih bagus outcome-nya. Artinya dibuat ibaratnya itu jangan sampai pasien ini terlalu banyak mikir gitu ya. Jadi jangan dikasih beban yang berat gitu. Malah kita pasung. Itu kan membuat nggak nyaman ya. Itu akan meningkatkan stresor. Malah outcome-nya akan lebih jelek. Dokter Junia, lalu cara terbaik kita menangani jika ada keluarga kita atau orang terdekat kita yang mengidap penyakit ini, itu seperti apa sih dok? Oke, mungkin awalnya kalau pasien yang sampai dipasung itu ya, awalnya mungkin dia mengamuk, keluarga mengancam nyawa keluarga atau mengancam keamanan keluarga. Misalnya dia melakukan tindakan berbahaya, bisa saja dia membawa pisau atau apa. Mungkin itu awal mula dipasung. Cuman terapinya sebenarnya itu bukan dipasung. Memang harus awalnya itu ditangani biar geraknya berkurang. Tapi segera harus dapat terapi farmakologi secara obat-obatan penenangnya. Karena itu dengan obat-obat penenang dia bisa tenang. Nah setelah dia tenang baru kita mulai keluarga itu mulai merangkul begitu. Karena memang kalau dia pada fase yang sedang mengamuk ya, misalnya kita bawa ke rumah sakit jiwa itu memang akan diisolasi sementara demi keamanan dirinya dan orang lain sambil mendapat terapi obat-obatan. Nanti ada fase setelah isolasi pun mereka akan dibiarkan bersosialisasi secara normal dengan bantuan-bantuan, kemudian dirangkul. Ya, mereka juga ingin diperlakukan seperti orang normal walaupun kita tidak bisa memberi stresor seperti kita berikan kepada orang normal. Mungkin ada keterbatasan-keterbatasan. Ya, kita harus maklumi, kita sesuaikan dengan gejala yang muncul begitu. Untuk terapi paling tepatnya setelah dia tenang, betul adalah farmakologi yang terkontrol, kemudian support sistem dari keluarga dan orang sekitar sih, karena tidak semua orang kondisi keluarganya bisa mensupport ya, mungkin ada yang jauh atau yang penting lingkungan itu mensupport. Mendukung dok ya. Lalu bagaimana pandangan orang-orang yang menganggap bahwa pengidap penyakit ini tuh dok menular, jadi mereka menjauhi, nanti kalau dekat-dekat bakal bisa nular nih penyakit skizofrenia ini, itu bagaimana dok? Dokter Rizda boleh.
Jadi jawabannya tidak menular ya. Jadi kita pegang, kita sentuh, kita ngasih makan gitu ya, kita basuh, kita lap mandi, itu nggak akan menular. Tenang aja ya. Jadi buat masyarakat di rumah ya nggak apa-apa gitu ya. Yang karena tadi kita sudah bahas, kecuali di kitanya ada riwayat genetik. Ya, riwayat genetik, kemudian kita bertemu dengan stresor, dengan masalah yang berat gitu ya, gen itu sudah ada, akhirnya itulah menjadi pemantik muncul gangguan jiwa skizofrenia. Selama itu tidak ada, selama kita bisa mengontrol mekanisme coping kita, artinya mekanisme coping itu mekanisme menyelesaikan masalah ketika berhadapan dengan sebuah stresor, kita bisa mengontrol itu dengan baik, maka biasanya aman-aman saja. Luar biasa sekali dok ya pembahasan kita hari ini ya bersama Dr. Lisda dan juga Dr. Junia mengenai penyakit skizofrenia ini. Terima kasih banyak dokter sudah hadir hari ini di Dokter Kito. Nah, untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan kami Dokter Kito hari ini. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan sampai ya, jika ada teman-teman atau diri sendiri yang menganggap dirinya pengidap penyakit skizofrenia ini, lebih baik itu periksa langsung di fasilitas kesehatan. Jadi jangan sampai self diagnose. Jika memang ada keluarga kita yang mengidap penyakit ini, kita juga harus support gitu, mendukung bagaimana mereka untuk bisa cepat sembuh dari penyakit ini. Terima kasih pemirsa, hari ini telah menyaksikan Dokter Kito. Saksikan terus Dokter Kito setiap hari Senin hingga Jumat di TVRI Bengkulu setiap pagi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Randy Supriyadi mau pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.